Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Hafiz dengan NIM 25369022. Pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas ujian saya, ujian akhir semester hukum perdata, yaitu akan menjelaskan analisis 3 studi kasus dalam mata kuliah hukum perdata. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas fakta dari setiap kasus, kemudian menghubungkannya dengan materi-materi yang sudah dipelajari selama kuliah, seperti hukum perkawinan, hukum waris, hukum benda, hukum perjanjian, manifestasi, besit, badan hukum, hingga hukum jaminan. Setelah itu saya akan memberikan analisis dan kesimpulan saya yang menurut saya itu paling tepat. Baiklah, pada kasus pertama, yaitu pada kasus pertama ini diceritakan bahwa Andi menikah dengan Maria pada tahun 2005 dan mereka tidak membuat perjanjian perkawinan. Selama menikah, mereka memperoleh berbagai harta seperti rumah, tanah, kendaraan, tabungan, serta ruko. Nah, setelah itu kemudian Andi meninggal dunia pada tahun 2024. Muncullah perselisihan mengenai pembagian harta dan warisan. Kalau kita lihat dari sudut pandang hukum perdata, hal pertama yang perlu dianalisis adalah status harta yang dimiliki selama perkawinan. Karena tidak ada perjanjian perkawinan, maka secara umum harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut dianggap sebagai harta bersama. Artinya, sebelum membagikan warisan kepada ahli waris, perlu dipisahkan terlebih dahulu mana bagian yang menjadi hak pasangan yang masih hidup dan mana yang menjadi harta peninggalan pewaris. Nah, selanjutnya kita masuk ke persoalan warisan. Dalam kasus ini terdapat istri dan 3 orang anak. Mereka merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap harta peninggalan almarhum, sehingga perlu diperhatikan hak-haknya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, permasalahan berikutnya muncul ketika salah satu anak mereka menyatakan bahwa ada satu bidang tanah yang merupakan pemberian pribadi dari ayahnya, sehingga tidak boleh dibagi sebagai warisan. Nah, menurut saya klaim-klaim seperti ini tidak bisa hanya berdasarkan ucapan saja. Harus ada bukti yang nyata atau bukti yang jelas. Misalnya ada akta hibahnya, ada surat pernyataannya, atau bukti yang lain dapat menunjukkan bahwa tanah tersebut memang diberikan secara pribadi kepada anak tersebut. Nah, kalau bukti itu tidak ada, maka tanah tersebut tidak dapat dianggap sebagai harta peninggalan yang nantinya akan ikut diperhitungkan dalam proses pembagian warisan. Nah, selain itu ada juga persoalan mengenai aset yang belum dibalik-namakan. Banyak masyarakat mengira kalau sertifikat belum dibalik nama berarti haknya belum ada. Padahal balik nama lebih berkaitan dengan administrasi dan kepastian hukum. Nah, kepemilikan suatu benda itu tetap harus dilihat dari keseluruhan alat bukti dan fakta-fakta yang ada. Nah, materi hukum perdata yang dapat diterapkan dalam kasus ini antara lain adalah subjek hukum, hukum perkawinan, harta bersama, hukum waris, dan hak milik. Hukum benda juga termasuk dan pembuktian juga termasuk. Menurut analisis saya pribadi, penyelesaian terbaik adalah melakukan investasi seluruh harta, menentukan mana yang termasuk harta bersama dan mana yang termasuk yang bukan, lalu membagikan warisan sesuai dengan ketentuan dengan mempertimbangkan hukum-hukum yang sah. Apabila ada hak yang mengklaim bahwa itu kepemilikannya pribadi. Nah, dari kasus ini dapat kita pelajari bahwa dokumen hukum seperti perjanjian perkawinan, akta hibah, administrasi kepemilikan memiliki peran penting untuk menghindari konflik yang akan terjadi di masa depan atau di kemudian hari. Nah, selanjutnya yaitu kasus kedua, seorang bernama Budi menjual sebidang tanah kepada Andi dengan harga 600 juta rupiah. Andi sudah membayar lunas. Nah, tapi si Budi ini tidak menyerahkan sertifikat dan tidak mengurus
balik nama. Nah, beberapa waktu kemudian diketahui bahwa tanah tersebut justru dijual lagi kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Nah, yang membuat kasus ini rumit adalah yaitu adanya pihak ketiga yang sudah menguasai tanah tersebut dan mengaku sebagai pemilik. Kalau dianalisiskan menggunakan hukum perdata, yang pertama kita harus melihat sah atau tidaknya perjanjian jual beli tersebut. Selama syarat-syaratnya sah, perjanjiannya terpenuhi, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan etikat baik. Nah, dalam kasus ini Andi sudah memenuhi kewajibannya, yaitu sudah dibayarnya harga tanahnya tadi sesuai kesepakatan. Nah, sebaliknya tadi Budi tidak memenuhi kewajibannya. Si Budi ini tidak menyerahkan dokumen atau untuk menyelesaikan proses yang diperlukan lah. Nah, si Budi ini bahkan menjual kembali tanah yang sama kepada pihak yang lain. Jadi tindakan ini merupakan bentuk wan prestasi karena ia tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang harusnya terjadi atau sebagaimana mestinya dan harusnya, dan malahan itu sangat merugikan pembeli pertama. Nah, wan prestasi sendiri ini yaitu keadaan salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau suatu perikatan. Nah, akibatnya adalah pihak yang dirugikan tadi dapat meminta ganti rugi, pelaksanaan perjanjian, dan bahkan dapat membawa penyelesaian ini melalui jalur hukum. Nah, lalu ada yang namanya konsep bezet atau penguasaan benda. Dalam kasus ini pihak ketiga memang menguasai tanah tersebut, tapi penguasaan fisik belum tentu membuktikan kepemilikan yang sah. Perlu dilihat dari dasar hukumnya, dokumen yang dimiliki itu bagaimana, dan sejarah penguasaan tersebut juga dilihat. Nah, jika kita berada di pihak Andi, kita akan mempertahankan hak kita dengan menunjukkan bukti pembayaran perjanjian yang telah dibuat serta meminta pertanggungjawaban dari Budi atas kerugian yang timbul. Nah, materi yang digunakan dalam analisis kasus ini adalah hukum perjanjian, syarat sah hukum perjanjian, prestasi, wan prestasi, hukum benda, hak milik, bezet, dan pembuktian. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini adalah bahwa setiap transaksi tanah itu harus dilakukan secara hati-hati dan dilengkapi dokumen yang jelas agar tidak menimbulkan sengketa di masa yang akan datang atau di masa depan gitu. Jadi selanjutnya kasus ketiga ini membahas tentang PT Maju Bersama. PT Maju Bersama ini meminjam dana sebesar 5 miliar dari bank. Meminjam dana 5 miliar dari bank, 5 miliar rupiah dari bank. Nah, sebagai jaminan digunakan tanah dan bangunan dengan hak tanggungan, yaitu dengan kapal hipotek serta kendaraan operasional yang digunakan dengan fidusia. Nah, di sisi lain juga direktur perusahaan juga memiliki utang pribadi kepada temannya. Nah, direktur perusahaan ini dia punya utang dengan temannya dengan jaminan dikasihnya emas melalui mekanisme gadai. Nah, ketika perusahaan mengalami kerugian dan gagal membayar utangnya, timbul pertanyaan mengenai pelaksanaan jaminan dan siapa yang akan bertanggung jawab. Nah, hal yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum. Artinya, perusahaan memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi si pemilik saham tadi ataupun bosnya lah. Nah, karena itu utang perusahaan pada dasarnya menjadi tanggung jawab perusahaan, dan juga direktur itu tidak otomatis wajib memiliki direktur juga tidak wajib melunasi utang tersebut
menggunakan harta pribadinya karena ia hanya menjabat sebagai pengurus. Nah, selanjutnya itu terkena mengenai jaminan. Hak tanggungan yang digunakan untuk menjamin utang dengan objek berupa hak atas tanah. Apabila debitur wan prestasi memiliki hak untuk memperoleh pelunasan dari pihak tersebut sesuai dengan mekanisme hukum. Nah, hipotek pada kasus ini itu bisa digunakan kepada kapal, yaitu mekanisme ini memberikan perlindungan kepada kreditur apabila hutangnya tidak dibayar. Nah, kemudian fidusia itu adalah jaminan atas benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan debitur sehingga kendaraan operasional masih dapat dipakai untuk kegiatan perusahaan walau telah dijadikan jaminan. Nah, sehingga gadai yang dalam kasus direktur itu dilakukan atas emas milik pribadi. Karena utang tersebut merupakan utang pribadi, maka penyelesaiannya itu terpisah dari kewajiban perusahaan. Kalau perusahaannya gagal membayar, ya kreditur dapat menggunakan haknya atas objek jaminan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun pelaksanaannya tetap harus mengikuti prosedur hukum dan tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Tetap harus ada prosedur hukum yang berlaku di Indonesia ini. Nah, jadi kasus ini menunjukkan pentingnya hukum jaminan dalam memberikan kepastian bagi pihak yang memberikan pinjaman sekaligus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak. Nah, materi yang bisa kita gunakan di sini adalah subjek hukum, badan hukum, hukum perikatan, hukum jaminan, hak tanggungan, hipotek, fidusia, gadai, serta wan prestasi. Berarti banyak. Nah, dari ketiga kasus tersebut kita mungkin menyadari ya bahwa hampir seluruh materi yang dipelajari selama satu semester ini saling berkaitan. Nah, materi yang digunakan itu pengertian hukum perdata, subjek hukum, kecakapan hukum, badan hukum, hukum perkawinan, harta bersama, ada juga harta waris, ada hukum benda, hak milik, bezit, hukum perikatan, hukum perjanjian, prestasi, wan prestasi, pembuktian, hak tanggungan, hipotek, fidusia, gadai, penyelesaian, dan juga ada penyelesaian sengketa perdata. Nah, menurut saya pribadi, materi-materi tersebut tidak berdiri sendiri. Ketika muncul suatu kasus, mungkin kita harus mampu menghubungkan berbagai konsep yang ada, sekaligus agar bisa memberikan analisis yang tepat dan selesai secara menyeluruh gitu. Nah, dapat disimpulkan bahwa ketiga kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum perdata kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kasus pertama tadi mengajarkan pentingnya pengaturan mengenai perkawinan, harta bersama, dan warisan. Kasus kedua menunjukkan bahwa perjanjian harus digunakan dengan itikat baik, dan pelanggaran terhadapnya juga dapat menimbulkan wan prestasi. Sedangkan kasus ketiga inilah memperlihatkan sebagaimana badan hukum dan berbagai jenis jaminan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam hubungan hutang dan piutang. Melalui kasus ini kita mungkin menjadi lebih memahami ya bahwa penyelesaian suatu perkara tidak hanya melihat dari fakta, tetapi juga harus didasarkan pada konsep dan prinsip yang tepat. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik atau saran, mohon segera diberitahu di mana kesalahannya. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.